Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, masih membahas surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ayat yang ke-13 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, sebagaimana orang-orang telah beriman. Maka mereka akan menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Maka ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, yang dimaksud adalah kepada orang-orang munafik, dikatakan kepada orang-orang munafik. Ini menurut pendapat Muqatil dan yang lain ya, dari kalangan ahli tafsir. Ini adalah yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Apabila dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nasu, berimanlah kamu, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang telah beriman. Maknanya adalah, benarkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, sebagaimana orang-orang muhajirin dan penduduk Madinah yang beriman membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Ini diucapkan kepada orang-orang munafik agar mereka beriman sebagaimana orang-orang telah beriman. Qalu, tetapi mereka menjawab, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Jadi yang dimaksud dengan orang-orang bodoh di dalam ayat ini, menurut orang-orang munafik adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi mereka menganggap orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang bodoh. Kemudian riwayat yang lain dari Ibnu Abbas juga dikatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang telah beriman adalah para ahli kitab, sebagian ahli kitab dari kalangan mereka yang telah beriman. Di antaranya adalah Muhammad bin Salam dan lain-lain. Adapun perkataan orang-orang munafik ini ditujukan kepada orang-orang beriman
dalam rangka mengejek dan mengolok-olok, ya. Karena memang kebiasaan orang-orang munafik di sepanjang zaman mereka senantiasa mengolok-olok, mengejek syariat Islam. Ini banyak sekali ya, sepanjang perjalanan sejarah. Mereka selalu ya berusaha menghinakan, ya berusaha merendahkan, mengolok-olok ya orang-orang yang istiqomah di dalam agama. Apalagi orang-orang munafik di zaman sekarang tentu makin banyak lagi ya, bahkan lebih terang-terangan kalau sekarang. KTP-nya Muslim, tetapi apabila ada orang yang berusaha teguh di atas agamanya, mereka olok-olok. Padahal KTP-nya Muslim. Ini lebih parah lagi daripada orang-orang munafik terdahulu. Jadi mereka, ya orang-orang munafik, menuduh para sahabat sebagai orang-orang bodoh itu dengan tujuan mengejek dan mengolok-olok. Maka Allah pun memberitahukannya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan ejekan mereka, olok-olokan mereka kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa kebodohan, kurang akal dan sesatnya pemikiran mereka adalah watak, tabiat ataupun sifat mereka orang-orang munafik. Jadi dibalas ya, tuduhan mereka dibalikan kepada mereka. Justru yang bodoh, justru yang kurang akal, justru yang pemikirannya sesat adalah orang-orang munafik. Bahkan semua itu telah menjadi watak dan sifat mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa merekalah orang-orang yang bodoh tetapi mereka tidak mengetahuinya akibat tertutupnya hati mereka. Jadi kalau orang yang bodoh tahu dirinya bodoh, itu masih mending. Artinya dia nanti bisa berusaha memperbaiki dirinya. Tetapi kalau ada orang yang bodoh, tidak sadar dirinya bodoh, inilah musibah. Inilah musibah. Maka disebutkan ya oleh sebagian ahli ilmu, ada ungkapan ar-rijalu arba'ah. Jadi laki-laki atau seseorang itu ada 4 tipe. Ada 4 tipe laki-laki atau 4 tipe orang. Yang pertama disebutkan rajulun yadri, orang yang tahu. Wa ya'lamu atau wa yadri annahu yadri, fahuwa alimun fattabi'uhu. Orang yang tahu tentang sesuatu dan dia tahu kalau dirinya tahu terhadap sesuatu tersebut, maka ikutilah dia karena dia orang yang alim. Berarti dia orang yang alim. Dia tahu kalau dirinya tahu, berarti dia orang yang alim. Maka itu ikutilah dia ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri wa huwa alimun fattabi'uhu. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu, maka dia orang yang alim, maka ikutilah dia. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri wa huwa naimun ya. Fa'aikidhuhu. Seorang yang tahu terhadap sesuatu, tapi dia tidak tahu ketika itu bahwasanya dirinya tahu terhadap sesuatu, maka dia adalah orang yang tertidur ya. Orang yang tahu kalau tertidur berarti lupa ya, karena biasanya kalau tidur dia tidak mengetahui tentang
hakikat ketika dia sedang terjaga. Maka bangunkanlah dia. Kemudian yang ketiga adalah rajulun la yadri, seorang yang tidak tahu. Wa yadri annahu la yadri, tetapi dia tahu kalau dirinya nggak tahu, sadar kalau nggak tahu, ya. Wa huwa mustarsyid fa arsyiduhu, maka dia adalah orang yang pengen mendapatkan pengetahuan, petunjuk, maka berilah dia petunjuk. Nah, ini orang yang bodoh tetapi sadar, sehingga dia berusaha mencari tahu untuk memperbaiki dirinya. Yang keempat yang parah, rajulun la yadri, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Wala yadri annahu la yadri, tetapi dia tidak sadar kalau dirinya bodoh atau tidak tahu, ya. Wa huwa jahilun, maka dia orang jahil. Farfadhuhu, ya, maka tinggalkanlah dia. Ini bahaya yang keempat. Ya. Yang pertama, tahu dan dia paham kalau dirinya tahu, maka dia orang alim. Yang kedua, orang yang tahu tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu, berarti orang yang sedang ketiduran atau orang yang lupa. Maka bangunkanlah atau ingatkanlah. Yang ketiga, orang yang tidak tahu dan dia sadar kalau dirinya tidak tahu, maka dia orang yang pengen mendapatkan ilmu, maka berilah ilmu, beri petunjuk. Yang keempat, musibah, sudah nggak tahu tetapi tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Ini jahilnya jahil murokab, ya, jahil kuadrat. Ya, ini orang-orang munafik, ya, termasuk di antara, ya, orang-orang yang bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Maka dikatakan sebagai tuduhan kepada para sahabat dikatakan sebagai as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Padahal hakikatnya mereka lah yang bodoh. Kemudian Al-Imam Al-Kalbi meriwayatkan dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang telah beriman. Siapa berarti dari kalangan orang Yahudi yang telah beriman? Di antaranya tadi yang pernah kita bawakan, ya, kisahnya, yaitu Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam dan beberapa orang sahabatnya. Berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, ya, seperti Abdullah bin Salam dan sahabatnya. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Nah, ini lagi-lagi, ya, diungkapkan untuk mengejek, ya, memburukan, ya, nama orang-orang yang beriman. Di sepanjang perjalanan sejarah seperti itu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendakwahkan dakwah tauhid, mendakwahkan kebenaran, pertama tentu yang terdepan adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian orang-orang yang mewarisinya dari para ulama, mereka ketika memperbaiki keadaan manusia, berdakwah di jalan Allah, pasti akan diolok-olok, diejek, diburukan namanya, ya. Dianggap sebagai orang yang kurang akal, dianggap sebagai orang yang gila, dianggap orang yang terkena sihir, dan lain-lain, ya, gelar-gelar yang buruk. Adapun as-safah, yang maknanya bodoh, ini dalam bahasa Arab memiliki makna al-khiffah, yang ringan, atau ar-riqqah, yang tipis. Maka dikatakan thawbun safihun apabila tenunan baju itu jelek dan ringan, atau tenunan baju itu telah rusak dan tipis. Thawbun safih, baju yang safih, berarti baju yang kurang bagus, ya, yang kualitasnya jelek,
atau tenunan baju itu telah rusak dan tipis. Kemudian dikatakan tasaffahat ar-rih asy-syajar, angin membuat pohon itu miring, ya. Jadi diungkapkan untuk perkara-perkara yang negatif, ya, yang buruk, ya, konotasinya. Di sini maknanya adalah bodoh. Kemudian as-safa lawannya adalah al-hilm, ya. Lawan kata dari as-safa adalah al-hilm, yang maknanya adalah bijaksana, ya. Tahu mana yang mengandung maslahat, tahu mana yang mengandung mudarat atau bahaya. Atau sebagian orang Arab, ya, mengatakan bahwasanya as-safa itu adalah seseorang yang banyak minum air, ya. Banyak minum air tetapi tidak pernah merasa puas, ya, tidak kunjung hilang dahaganya, ya. Ini adalah secara bahasa. Jadi intinya as-safah, kemudian safih itu diungkapkan untuk menunjukkan kebodohan, orang yang tidak bijaksana, ya, tidak mengetahui apa yang maslahat, apa yang bahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin la ya'lamun, ya, tetapi mereka tidak mengetahui, ya. Ini seperti ayat sebelumnya, ya. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Adapun al-ilmu adalah mengetahui apa yang diketahui, ya, dengan pengetahuan yang tegas atau pengetahuan yang jelas. Diketahui sebagaimana adanya, ya, tidak ada keraguan, itu al-ilmu. Tetapi mereka dikatakan tidak berilmu, tidak mengetahuinya, ya. Berarti kebodohan di atas kebodohan, sempurna kebodohannya, ya, bukan sempurna ilmunya. Ini adalah yang sifatkan, ya, atau sifat bagi orang-orang munafik. Ini tadi adalah beberapa nukilan, ya, dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Adapun Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang telah beriman, yakni seperti keimanan manusia kepada Allah, yaitu keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, adanya kebangkitan setelah kematian, adanya surga, adanya neraka, dan yang lainnya yang telah diberitahukan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga dikatakan, ya, taatilah Allah dan Rasulnya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Atau dalam ungkapan lain adalah agar bertakwa, ya, mengerjakan perintah kemudian menjauhi larangannya. Maka mereka orang-orang munafik mengatakan, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh telah beriman, ya. Ini sama tafsirnya, ya, menurut pendapat Abul Aliyah, kemudian As-Suddi dan lain-lain, ya, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Yang dimaksud orang-orang yang beriman adalah, atau yang dimaksud dengan orang-orang bodoh di dalam ayat ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban ya mengenai semua hal yang berkaitan dengan itu, dengan tuduhan mereka. Sehingga Allah mengatakan, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebodohan mereka itu dengan firman-Nya, ya, walakin la ya'lamun. Ya. Tetapi mereka tidak mengetahui. Mananya di antara kelengkapan dari kebodohan mereka itu adalah mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka berada dalam kesesatan dan kebodohan. Dan yang demikian itu lebih menghinakan mereka dan lebih menunjukkan mereka berada dalam kebutaan dan jauh dari petunjuk. Jadi mereka sempurna di dalam kebodohan. Nah, ini sifat orang-orang munafik. Sempurna di dalam kebodohan. Ya, marilah kita bawakan beberapa faidah yang bisa diambil dari ayat ini, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir beliau. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini, annal munafiqa la tanfa'uhu ad-da'watu ilal khair. Liqaulihi ta'ala, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Fahum la yantafi'una idza du'u ilal haqq bal yaquluna anu'minu kama amana as-sufaha. Bahwasanya orang-orang munafik tidak ada manfaatnya, ya, dakwah bagi mereka, dakwah menuju kepada kebaikan, dakwah kepada keimanan, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat apabila diseru, ya, kepada al-haq, kepada kebenaran. Karena mereka, ya, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang sangat menyombongkan diri, ya. Orang-orang yang sangat menyombongkan diri, memandang rendah orang lain. Nah, ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Kapanpun seseorang telah memandang rendah orang lain, maka disitulah awal kehancuran. Apapun itu, ya. Di sini orang-orang munafik menganggap dirinya lebih utama, memiliki kedudukan yang lebih daripada para sahabat. Sehingga mereka tidak mau disejajarkan dengan para sahabat. Ngapain kami beriman sebagaimana orang-orang yang rendah, ya, menurut mereka. Sebagaimana orang-orang yang bodoh beriman, kami lebih tinggi. Ini adalah ucapan yang menunjukkan, ya, kesombongan, ya, ujub, ya, berbangga hati dari orang-orang munafik. Ini yang pertama. Yang kedua, karena memang pada dasarnya hatinya telah ditutup, ya. Awalnya mengingkari, awalnya mereka menyembunyikan kekufuran, kemudian mereka tidak kunjung bertaubat, maka Allah tambah lagi kekufuran mereka. Allah tutup hati mereka. Maka disebabkan dua perkara ini, ya, perkara yang paling utama, dua perkara ini, maka dikatakan annal munafiq la tanfa'uhu ad-da'watu ilal khair. Bahasanya orang-orang munafik tidak ada satupun, ya, dakwah terhadap al-khair, kebaikan, Islam yang memberi manfaat bagi mereka. Fahum la yantafi'una idza du'u ilal haq. Mereka tidak bisa mengambil manfaat apabila mereka disuruh menuju al-haq, ya, menuju kebenaran, kebenaran Islam. Kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran berikutnya, i'jabul munafiqin bi anfusihim liqaulihim anu'minu kama amana as-sufaha.
rasa ujub ya orang-orang munafik, bangga dirinya orang-orang munafik berdasarkan ucapan mereka, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ini adalah di antara perkara yang menyebabkan ya kebanyakan manusia terhalang dari masuk surga. Baik terhalang masuk surga selamanya bagi orang-orang yang kafir, atau terhalang masuk surga secara langsung. Jadi mampir dulu, terancam. Itu sifat ujub dan kibar, kesombongan. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga bagi seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar atau seberat dzarrah kesombongan. Dzarrah ini ungkapan orang-orang Arab adalah maknanya semut yang terkecil. Biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seberat biji sawi. Intinya adalah perkara yang sangat atau suatu ya yang sangat kecil. Tidak masuk surga bagi seseorang yang ada di dalam hatinya seberat dzarrah, seberat biji sawi, seberat semut yang paling kecil, kesombongan. Jadi inilah perkara yang menghalangi orang masuk surga. Tadi dikatakan terhalang secara terhalang dalam arti selama-lamanya, atau terhalang dalam arti tidak masuk surga secara langsung, terancam. Bagi orang yang masih ada keimanan tentunya, ya, tetapi ada kesombongan di dalam hatinya. Kemudian ketika mendengar sabda Nabi SAW, maka salah seorang sahabat ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kesombongan? Apakah kesombongan itu dalam bentuk penampilan atau yang lainnya? Maka salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu biasanya suka kalau pakaiannya bagus atau sendalnya bagus. Maksudnya dia ingin menanyakan, apakah sombong itu berlaku bagi orang yang memakai pakaian yang bagus atau memakai sendal yang bagus. Maka Nabi SAW menjawab, ya, bahwanya sombong bukanlah hal seperti itu. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan suka dengan keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah, yang dimaksud dengan kiber, sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Telah datang sebuah ayat, telah datang sebuah hadis, telah datang sebuah athar, kemudian Al-Quran, hadis, athar ini telah dijelaskan oleh para ulama, jadi terang benderang, kemudian diingkari. Ini namanya kesombongan. Ya, kebenaran yang telah diijmakan oleh para ulama, ini lebih-lebih lagi, ya, apabila diingkari berarti benar-benar kesombongan yang sangat besar. Jadi bukan sekedar merendahkan manusia, tetapi menolak kebenaran, ini adalah sebesar-besar kesombongan, ya. Bahkan maksiat yang terbesar di antaranya adalah maksiat sombong, menganggap dirinya lebih, yaitu iblis laknatullah alaih, ya, dikeluarkan dari surga karena kesombongan. Dia mengatakan ana khairun minhu. Ini musibah.
saya lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada Adam, menganggap dirinya lebih baik, ini musibah besar. Ya, setiap kali orang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka disitulah awal kehancuran. Disitulah awal kehancuran. Maka seorang yang senantiasa menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, maka dia mengikuti ya jalannya iblis, laknatullah alaih, ya, yang selalu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka hendaklah kita ya senantiasa kepada setiap orang yang beriman, kita menunjukkan sikap tawadhu, tidak menyombongkan diri. Maka dihikayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, seorang tokoh tabi'in yang ucapan-ucapannya itu penuh dengan hikmah, sehingga kerap kali di antara hadis-hadis yang palsu itu bersumber dari ucapan beliau. Bukan beliau memalsukan hadis, bukan. Ucapan beliau yang sangat indah, yang penuh dengan hikmah, dianggap oleh orang-orang sebagai hadis, sehingga tersebarlah sebagian hadis palsu dari ucapan beliau. Jadi beliau berlepas diri dari penyebaran hadis palsu tersebut. Orang yang menganggap ucapan beliau itu seperti ucapan seperti hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena penuh dengan hikmah. Jadi di antara tabi'in ini masing-masing memiliki keistimewaan, ya. Ada satu sifat yang menonjol dari para tabi'in tersebut yang disifati dengan hikmah. Misalkan tadi Al-Hasan Al-Basri. Ada yang disifati dengan pemimpin di dalam ilmu, seperti Sa'id Ibnul Musayyib, ya, Sayyidut Tabi'in. Ada yang disifati dengan keadilan, misalkan seperti Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain, ya. Nah, ini Al-Hasan Al-Basri di dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, tidaklah aku keluar dari rumah, tidaklah aku berjalan, ya, keluar dari rumah, berjalan, berkeliling, kemudian aku mendapati orang-orang yang beriman. Ini kita mengatakan orang yang beriman, jadi orang yang nggak beriman tidak berlaku. Tidaklah aku keluar dari rumah, tidaklah aku berjalan dari rumah, kemudian berkeliling, kemudian aku menjumpai orang-orang yang beriman, kecuali aku mengatakan bahwasannya mereka orang-orang yang beriman lebih baik daripada aku. Jadi senantiasa seperti itu. Padahal beliau di antara ulama yang terkenal sangat zuhud, banyak ibadahnya, banyak amalnya, ya, ahli ilmu, ya, ahli fikih dan seterusnya. Tapi ketika beliau berjalan melihat orang-orang yang beriman, beliau merasa mereka semua lebih baik daripada aku. Inilah yang hendaknya ditanamkan pada setiap diri orang-orang yang beriman, tidak merasa lebih baik daripada orang yang beriman yang lainnya. Ini khusus kepada orang-orang yang beriman, ya. Karena tawadhu itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir mereka saja tidak orang-orang kafir mereka saja tidak mau, ya, taat, tidak mau beribadah kepada Allah, maka tidak perlu diperhitungkan. Ini adalah kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi ada kekhususan bagi orang-orang yang beriman, ya, tidak boleh direndahkan kehormatannya dan seterusnya, ya, tidak boleh dihibah dan seterusnya. Ini adalah diantara kekhususan orang-orang yang beriman, merasa tidak lebih baik daripada orang lain, ya, bukan merasa lebih tinggi seperti iblis, ya, yang merasa lebih tinggi. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, syiddatu tughyanil munafikin li'annahum ankaru 'ala alladhina 'aradu 'alaihim al-iman.
qalu anu'minu wa hadha ghayatu ma yakunu min at-tughyan wa lihadza qala Allah Ta'ala fi akhir al-ayat fi tughyanihim ya'mahun. Ya, nanti ayat yang akan datang ya, setelahnya ya. Kerasnya ya pembangkangan orang-orang munafik ya. Kerasnya permusuhan, pembangkangan, kemudian kesesatan, pelampauan batas ya, orang-orang munafik ya. Tughyan ya, melampaui batas, sombong, pongah, angkuh. Ini adalah menunjukkan kerasnya pembangkangan orang-orang munafik, kesombongan dan kezaliman mereka. Karena mereka senantiasa mengingkari orang-orang yang menawarkan kepada mereka keimanan. Harusnya mereka tunduk ya, taat terhadap perintah tersebut, mereka siap menerima perintah tersebut, malah mereka menyombongkan diri. Ya. Makanya di antara hal yang paling berat ya, paling bahaya dari ucapan orang-orang kafir adalah ucapan Fir'aun ya. Seorang raja yang dia menyejajarkan dirinya ya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap dirinya lebih tinggi. Ya, ucapannya yang luar biasa, yang penuh dengan ketakaburan ya, kesombongan. Ketika Fir'aun ya diseru untuk beriman kepada Allah, dia malah mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu, Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, bukan sekedar mengaku Tuhan, tetapi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Dan umumnya orang-orang atau raja-raja kafir seperti itu, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, kisah yang telah dikenal ya di dalam hadis yang sahih, kisah seorang raja yang memiliki penyihir. Ya, ini kisah Ashabul Ukhdud dalam hadis yang panjang. Seorang raja bersama penyihir, ya, penyihirnya telah tua. Maka raja tersebut minta dicarikan seorang anak untuk diajari sihir. Ya. Yang pada akhirnya anak tersebut mendapatkan hidayah. Sehingga hidayah tersebut itu disampaikan ya. Dia berdakwah tauhid anak ini. Ini singkat cerita. Kemudian di antara karomah yang Allah berikan kepada anak kecil tersebut yang mendakwahkan tauhid adalah mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sampai berita ini kepada teman duduk raja atau penasihat raja. Sehingga teman duduk raja tersebut pun mendatangi anak kecil tersebut yang telah diberikan kemampuan ya, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya atas izin Allah. Maka dibawakan hadiah. Ketika itu sedang buta keadaan raja tersebut, atau penasihat raja tersebut matanya buta. Kemudian dia mengatakan kepada anak kecil tersebut, "Wahai gulam, jika engkau mampu mengembalikan penglihatan kedua mataku, aku berikan semua hadiah." Dibawakan hadiah yang sangat banyak. Maka anak kecil ini pun dengan tawadhu menjawab, "Wahai penasihat raja, sesungguhnya aku tidaklah menyembuhkan, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang mampu menyembuhkan adalah Allah, Rabbku, Tuhanku, dan Tuhanmu. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu." Maka penasihat raja tersebut pun beriman. Akhirnya didoakanlah ya
agar Allah menyembuhkan kedua matanya. Akhirnya sembuh seperti sedia kala, bisa melihat lagi. Akhirnya matanya sembuh, dia bisa melihat. Kemudian dia datang, ya, biasa karena dia sebagai teman duduk raja. Raja merasa heran karena dia bisa melihat. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Maka kata penasihat raja, yang menyembuhkan mataku, yang mengembalikan penglihatanku adalah Robku, Tuhanku. Tuhanku dan Tuhanmu. Marah rajanya. Adakah Tuhan selain aku? Ini kan sombong sekali. Ya. Di dalam riwayat lain dikatakan, aku maksudnya yang menyembuhkan. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini adalah perkara yang sangat besar. Ya. Ini bisa menimbulkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala, menyaingi Allah. Ini adalah syirik, ya. Syirik yang sangat besar. Ya. Jadi bukan hanya menganggap dirinya Tuhan, tetapi bahkan menganggap sebagian kayak Firaun menganggap dia Tuhan yang paling tinggi. Kemudian sebagian lain menganggap dia satu-satunya Tuhan. Ini kan jelas-jelas kesombongan. Padahal dia masih butuh orang yang mengaku sebagai Tuhan tadi, masih bisa sakit, masih butuh makan, masih butuh minum, lemah. Firaun juga takut ketika para penyihir ya kalah ya ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, mundur ke belakang. Ya. Maka ini di antara jenis kesyirikan. Ada beberapa jenis kesyirikan. Pertama adalah syiriknya orang-orang Yahudi. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Yang capek siapa? Makhluk. Yang lelah siapa? Makhluk. Maka Allah dianggap sama dengan makhluk. Ya, menurut orang-orang Yahudi. Ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi ya selama 6 hari. Ini kata orang-orang Yahudi, pada hari ke-7 Allah istirahat karena kecapean. Ini kan kesyirikan. Yang capek, yang lelah, yang butuh istirahat itu siapa? Makhluk. Tapi disamakan oleh orang-orang Yahudi. Allah butuh istirahat. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ini adalah syiriknya orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian yang punya anak siapa? Makhluk. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Ini adalah kesyirikan. Menyamakan Allah dengan makhluk. Syiriknya orang-orang Yahudi. Ya. Ketika orang-orang Yahudi ya disuruh menginfakkan hartanya, ya, mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah pelit, Allah kikir. Yang kikir, yang pelit itu siapa? Makhluk. Mereka disuruh berinfak, orang-orang Yahudi malah mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ini adalah kesyirikan orang-orang Yahudi yang hendaknya kita ya berusaha ya menjauhkan ini sejauh-jauhnya, ya, mengosongkan kesyirikan ini dari hati kita sejauh-jauhnya, ya. Kemudian yang kedua adalah syiriknya orang-orang Nasrani, ya, menyamakan makhluk dengan Allah, kebalikan dari Yahudi, ya. Nabi Isa alaihissalam adalah makhluk, maka dianggap sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Maka ada akidah Trinitas bagi mereka, ya. Padahal jelas-jelas Nabi Isa alaihissalam kemudian ibunya itu Maryam, mereka senantiasa ya membutuhkan makan, membutuhkan minum. Mereka senantiasa berjalan di pasar-pasar, ya, melakukan jual beli. Ya. Ini adalah manusia atau makhluk disamakan dengan Allah. Ya. Ini adalah syiriknya orang-orang Nasrani, ya. Atau syiriknya orang-orang Mekah, ya. Orang-orang kafir Mekah, ya.
Itu seperti syiriknya orang-orang Yahudi, ya. Dikatakan malaikat, ya, malaikat adalah putri-putri Allah. Ini kata orang-orang musyrik Mekah. Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ini kata orang-orang musyrik Mekah. Padahal mereka kalau lahir, ya, di kalangan mereka bayi perempuan, mereka menganggap itu aib. Ya, bahkan sebagian kabilah itu apabila istrinya melahirkan bayi perempuan, bayi tersebut dikubur hidup-hidup. Berarti anak perempuan menurut mereka adalah aib. Mereka saja tidak mau menerima anak perempuan, malah menisbatkan kepada Allah memiliki anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Ini berarti kesyirikan yang luar biasa, ya. Ini mirip seperti orang-orang Yahudi, ya. Yahudi mengatakan Allah mempunyai anak, yaitu Uzair, ya. Gara-gara Uzair mampu menghafal Taurat, ya. Padahal yang hafal Al-Quran luar biasa, jutaan. Tetap aja, ya, tidak dianggap sebagai Tuhan. Ya, ini karena menghafal Taurat dianggap sebagai anak Tuhan, ya, oleh orang-orang Yahudi. Kesyirikan yang luar biasa. Orang-orang musyrik juga menganggap malaikat adalah putri-putri Allah, ya. Dikatakan sebagai putri, anak perempuan. Ini apa-apaan? Bahkan mereka mengetahui, ya, malaikat, ya, dinisbatkan kepada malaikat jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan yang kedua, ya. Ini contoh. Yang pertama adalah syiriknya Yahudi, menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang kedua, syiriknya orang-orang Nasrani, menyamakan makhluk dengan Allah. Yang ketiga adalah syiriknya Fir'aun dan yang sejenisnya, menyamai Allah, ya. Tadi dikatakan, Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini kan menyamai, menyaingi, ya. Maka tiga jenis kesyirikan ini dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Di dalam salah satu surat Al-Ikhlas. Jadi ada dua surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang pertama adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Yang isinya adalah berlepas diri dari segala macam kesyirikan, sesembahan selain Allah, ya. Yang kedua adalah surat Qul huwallahu ahad. Ini penetapan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Makanya boleh dikatakan, ya, dua surat Al-Ikhlas ini menjabarkan kandungan dari La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. La ilaha. Tidak ada ilah. Maknanya adalah La a'budu ma ta'budun. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Illallah. Maknanya adalah Allahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Maknanya adalah di dalam surat Qul huwallahu ahad. Ya, oleh karenanya dua surat Al-Ikhlas ini sering digandengkan oleh Rasulullah SAW dalam salat-salat sunnah beliau, ya. 2 rakaat sebelum salat subuh, kemudian salat rawatib yang lainnya, kemudian 2 rakaat salat tawaf, ya. Dan seterusnya. Karena kandungan yang luar biasa, ya, menjabarkan makna La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Maka yang pertama, ya, syiriknya Yahudi, kemudian syiriknya orang-orang musyrik Mekah itu dibantah di dalam surat Qul huwallahu ahad, ya. Orang Yahudi mengatakan Allah memiliki anak. Orang-orang musyrik mengatakan Allah memiliki anak-anak perempuan, yaitu malaikat. Maka dibantah. Lam yalid. Allah tidak beranak. Ya. Allah tidak beranak. Kemudian orang-orang Nasrani
ya mengatakan Tuhan mereka diperanakan, maka dibantah oleh Allah di dalam surat Qul huwallahu ahad. Ya, walam yulad, ya. Allah tidak diperanakan. Kemudian kesombongan Fir'aun yang menyatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi, maka dibantu oleh Allah di dalam surat Qul huwallahu ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Jadi 3 jenis kesyirikan, syiriknya orang-orang Yahudi, syiriknya orang-orang Nasrani, syiriknya Fir'aun dibantah di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibantah dalam ayat ini 3 macam jenis kesyirikan, ya. Kemudian di antara pelajaran berikutnya yang bisa diambil dari ayat ini, anna a'da Allahi yasifuna awliya'ahu bima yujibut tanfira anhum liqaulihim anu'minu kama amana sufaha fa'da'ullahi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin yasifuna awliya Allahi bima yujibut tanfir anhum farrusul wasafahum qaumuhum bil junun was-sihri wal kahanah wa syi'ri tanfiran anhum kama qala ta'ala kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Di antara pelajaran ya yang bisa diambil dari ayat ini bahwasanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka biasa menggelari, mensifati para kekasih Allah dengan apa-apa atau perkara-perkara yang menyebabkan orang lari dari dakwah mereka, ya. Mereka mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh beriman? Bodoh ini kan aib, maka menyebabkan orang-orang itu lari, ya. Maka contoh yang disebutkan di dalam beberapa riwayat adalah diantaranya orang-orang yang senantiasa mendakwahkan tauhid, ya, mereka selalu difitnah, ya, dituduh dengan tuduhan yang sangat keji, ya, atau mendakwahkan sunnah secara umumnya. Contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika itu di Baghdad, ya, di Irak. Karena di Irak sebelumnya orang-orang pengikut, ya, ahli ra'yu, orang yang sangat pandai di dalam menggunakan akalnya, memang cerdas mereka dalam menggunakan dalil akal, itu senantiasa merendahkan para ahli hadis, ya, orang-orang yang mereka berpegang pada riwayat, pada athar. Sampai-sampai ketika itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, dahulu kami lemah. Di Irak kami lemah. Sering diejek, dicemooh oleh orang-orang ahli ra'yu. Sampai datang Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Begitu Al-Imam Asy-Syafi'i datang ke Baghdad, maka Imam Asy-Syafi'i, ya, membalikkan keadaan. Karena beliau mampu, ya, menggabungkan antara dalil, ya, dalil akal dengan dalil nakal, ya, menggabungkan antara hadis riwayat dengan akal, pemahaman yang benar, digabungkan. Sehingga terkenal, ya, madhab beliau menggabungkan antara madhab ahli ra'yu dengan madhab ahli hadis. Sehingga sejak kedatangan Al-Imam Asy-Syafi'i, maka ahli hadis jadi kuat, ya. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mendapat julukan atau gelar sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah, atau Nasirul Hadis, penolong hadis, ya. Maka banyak yang berguru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya.
Banyak yang berguru kemudian menjadi murid-murid utama Al-Imam Asy-Syafi'i. Ahli hadis menjadi kuat sejak kedatangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka sebagian kalangan tidak suka dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Sebagian membuat hadis palsu atas nama beliau. Yang punya kurang lebih adalah akan muncul nanti dari kalangan umat ini seorang pendusta besar, tokoh kesesatan yang bernama Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian sebagian menambahkan akan muncul ikutilah orang yang terkemuka ya di dalam umat ini, ya seorang laki-laki yang bernama An-Nu'man bin Thabit, maksudnya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Ya tentunya Imam Abu Hanifah tidak ridho kalau nama beliau dicatut untuk masalah yang seperti ini karena menimbulkan ya kefanatikan terhadap madhab. Tapi begitulah ya orang-orang yang tidak suka. Pertama dibuat hadis palsu agar orang jauh dari Imam Asy-Syafi'i, diburukan namanya. Kemudian yang kedua ada tuduhan kalau beliau adalah seorang Rafidhah, ya pengikut Syiah Rafidhah. Sampai-sampai beliau ditangkap, diikat, ya dihadapkan kepada khalifah ketika itu. Sampai akhirnya beliau diselamatkan atau ditolong oleh salah seorang guru beliau yang murid dari Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berhujjah ya bahwasanya beliau itu bukanlah seorang Rafidhah, tetapi beliau adalah orang yang sangat cinta kepada ahli bait ya. Cinta kepada ahli bait tidak menunjukkan Rafidhah. Maka beliau mengatakan jika seorang jika mencintai keluarga Nabi adalah disebut sebagai Rafidi, maka hendaklah seorang mempersaksikan aku sebagai seorang Rafidi. Kalau maksudnya Rafidhah adalah cinta ahlul bait, ya, atau cinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya ya setelah proses yang panjang dibebaskan, dibersihkan dari tuduhannya. Ini contoh ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dituduh sebagai mujassimah, dituduh mengatakan Allah sama dengan makhluk. Ini banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap beliau yang sangat sangat banyak itu ya tuduhannya, kemudian bantahan-bantahan atau pembelaan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagi orang-orang yang masih memiliki insaf atau keadilan ya di dalam bersikap. Intinya mereka berusaha dijauhkan ya, dari orang-orang yang mendakwahkan di jalan Allah, di jalan al-haq. Ya tentu yang terdepan adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka dikatakan farrusul wasofahum ya, farrusulu wasofahum qaumuhum bil junun ya. Maka para rasul itu disifati oleh kaumnya sebagai orang-orang yang gila, wasihri ya, orang yang melakukan sihir ya. Wal kahanah, orang-orang yang melakukan perdukunan. Kemudian wasyi'ri, orang-orang yang ya pandai bersyair. Makanya dari perkara-perkara ini dituduh sebagai orang yang gila, kemudian dituduh sebagai pelaku sihir, sebagai dukun, orang yang bersyair, semuanya telah dibantah. Ya. Semuanya telah dibantah. Maka Al-Qur'an itu tidak disifati sebagai syair ya. Jadi bentuknya bukan syair ya. Bukan kan ada asy'ar ya, syair atau an-nathar atau an-nithar. Ada syair, ada prosa. Al-Qur'an bentuknya prosa ya. Ini luar biasa. Maka ada khilaf di kalangan para ulama ketika akan membaca syair ya. Ketika ingin membaca mandhumah, nadham atau syair, misalkan syair tentang ilmu-ilmu, apakah diperbolehkan membukanya dengan al-basmalah atau tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya agar tidak disamakan antara Al-Quran dengan syair. Tidak disejajarkan antara Al-Quran dengan syair. Karena al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, adalah bagian dari Al-Quran. Apakah boleh disatukan dengan syair? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Maka Allah berfirman ya, menghikayatkan ya tentang keadaan para rasul yang berdakwah. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-52. Demikianlah tidaklah datang ya
kepada orang-orang yang sebelum mereka dari para rasul, kecuali mereka mengatakan dia adalah seorang penyihir atau seorang yang gila, ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW dituduh sebagai orang yang terkena sihir, ya, atau dianggap orang yang sakit yang disebabkan karena, kalau bahasa kita, guna-guna seperti itu. Nah, di Arab ketika itu namanya, kalau nggak salah, At-Tufail, ya. At-Tufail itu orang Arab yang biasa meruqyah di zaman jahiliyah, ya. Orang Arab yang biasa meruqyah di zaman jahiliyah. Orang yang sakit, misalkan kesurupan, kemudian diguna-guna atau kena gangguan jin, itu biasa diruqyah oleh dia, ya. Diruqyah oleh At-Tufail. Maka At-Tufail itu karena hatinya baik asalnya, dia merasa kasihan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia belum beriman, dia pengennya ngobati. Maka dia datangilah, ya, Nabi SAW. Ya Muhammad, kata dia, sesungguhnya orang-orang mengatakan engkau sakit, ya, engkau terkena sihir, engkau terkena guna-guna dan seterusnya. Maukah aku obati? Aku pandai meruqyah, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, membacakan khutbatul hajah. Alhamdulillah, ya, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, membacakan khutbatul hajah. Maka ketika mendengar lantunan khutbatul hajah yang dibawakan oleh Nabi SAW, At-Tufail termenung. Ucapan ini bukan ucapan orang yang terkena sihir. Ucapan ini bukan ucapan orang yang gila. Ini ucapan yang sangat indah. Untaian kata-kata yang sangat indah, ya. Kan khutbatul hajah kan riwayatnya banyak, ya. Saling melengkapi. Kalau disusun secara lengkap tentu ya itu telah digabungkan dari berbagai riwayat. Kalau yang telah digabungkan kan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini udah digabung dari berbagai riwayat. Tapi ini bagian dari khutbatul hajah dibacakan kepada At-Tufail. Maka termenung. Ini adalah bukan ungkapan orang-orang yang terkena sihir, bukan ungkapan orang-orang majnun, bukan ungkapan orang-orang gila. Tapi ini adalah kalimat yang sangat indah. Akhirnya dia minta dibimbing. Akhirnya At-Tufail pun masuk Islam. Niatnya mau meruqyah, malah dia menjadi masuk Islam. Karena apa? Mendengar ucapan Nabi SAW yang sangat indah, ya, tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yaitu khutbatul hajah. Karena khutbatul hajah ini diriwayatkan dari banyak orang sahabat, ya. Nabi dalam sebagian riwayat mengajarkan langsung, ya, kepada sahabat, sebagaimana ya mengajarkan ayat Al-Quran, ya, didiktekan, ya, ditalqin, ya. Hanya para ulama berselisih hukumnya. Apakah sunnah mengucapkan khutbatul hajah setiap membuka majelis atau dalam majelis-majelis tertentu? Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi yang lebih tepatnya tidak harus, ya, membuka majelis dengan khutbatul hajah. Yang penting membukanya dengan pujian, ya, alhamdulillah atau yang semisalnya, ya. Jadi jangan sampai, ya, dijadikan standar, ya. Kalau kajiannya tidak dibuka dengan innal hamdalillah, maka ini bukan ahlu sunnah. Ini kaidah dari mana? Tidak ada asalnya kaidah yang seperti itu, ya. Bahkan kebiasaan para ulama, ya, khutbatul hajah umumnya itu diucapkan, ya, ketika dalam khutbah nikah, itu yang paling sering, ya, atau ketika khutbah Jumat, ya, biasanya dipraktekkan. Adapun dalam kajian biasa secara umum atau bahkan dalam tulisan-tulisan mereka para ulama terdahulu, ulama
salaf jarang ya membawakan khutbatul hajah. Bukan mereka nggak tahu riwayatnya, tahu tentunya. Hanya saja sebagian mutakhirin ya, yang paling ya tegas ya terutama untuk menyatakan sunnahnya khutbatul hajah adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rahimahullah taala. Di dalam kitab beliau ya, judulnya adalah sama, judulnya adalah Khutbatul Hajah. Khutbatul Hajah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan beberapa riwayat ya. Dibawakan beberapa riwayat. Ya. Beliau ingin ya, menurut beliau ini adalah sunnah yang telah mati ya, perlu dihidupkan ya. Maka hampir-hampir ya setelah zamannya Syekh Al-Albani, murid-murid beliau atau orang-orang yang belajar kepada murid-murid beliau pasti membuka kajiannya dengan innal hamdalillah, bahkan sampai sekarang sebagiannya. Kemudian setelah ya banyak meneliti, kemudian para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan ternyata itu bukan perkara yang lazim, bukan perkara yang harus, dan tidak harus didawamkan. Bahkan yang utama adalah senantiasa memuji kepada Allah, kemudian ada tasyahudnya di situ. Ya, ini perkara yang luas. Tentu dari ulama mutaqaddimin ada yang mensunahkan dari kalangan mutaqaddimin. Kita tadi berbicara mutakhirin. Di antara orang yang pertama kali dikenal menyunahkan khutbatul hajah untuk setiap majelis adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi ya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi, seorang ulama bermadhab Abu Hanifah ya, yang hampir ya seluruh ya dalil-dalil di dalam madhab Hanafi secara athar, secara riwayat itu terkumpul oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya. Beliau ya di dalam salah satu kitab beliau, yaitu kitab Syarhu Mushkilil Athar, membawakan ya pembahasan tentang khutbatul hajah. Sangat bagus kitabnya, bertabur riwayat ya, banyak ya, belasan jilid ya kitabnya, tergantung cetakan. Jadi dua kitab utama beliau, tentu kitab beliau puluhan, tapi yang terkenal dua kitab yang menghimpun athar. Pertama adalah Syarhu Mushkilil Athar, yang kedua adalah Syarhu Ma'anil Athar. Ini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Ini ulama bermadhab Abu Hanifah. Jadi madhab Abu Hanifah bukan kering dari dalil, bahkan banyak sekali dalilnya. Banyak sekali kalangan Hanafiyah yang menjadi ahli hadis ya. Pensyarah Sahih Bukhari di antara yang terbaik dari kalangan Hanafiyah ya, penulis kitab Umdatul Qari ya, yaitu Al-Hafidh Badruddin Al-Aini Al-Hanafi. Ya. Ya, kembali ke faidah. Maka demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul ya, kecuali mereka mengatakan ini penyihir atau orang gila ya. Kemudian di dalam ayat yang lain ya, di dalam surat Al-Furqan ayat ke-31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi ya musuh ya dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang jahatnya, orang-orang yang ahli maksiatnya. Jadi nabi itu berdakwah. Seandainya tidak berdakwah, ya tidak mungkin ada musuhnya. Ya. Jadi bukan hanya rasul yang berdakwah, nabi pun diperintahkan untuk berdakwah. Hanya saja kalau rasul itu memiliki datang dengan membawa syariat baru ya. Dalam sebagian syariat rasul sebelumnya dihapus ya. Adapun nabi mengikuti syariat rasul sebelumnya kalau telah diutus rasul ya. Kemudian di antara pelajaran berikutnya dari ayat ini, anna kullaman lam yu'min fahuwa safihun, bahwasanya setiap orang yang tidak beriman dia disifati dengan orang yang safih, orang yang bodoh ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, tidaklah benci terhadap millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam,
tidaklah benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali orang yang bodoh, ya. Kecuali orang yang bodoh. Berarti orang yang tidak beriman disifati sebagai orang yang bodoh, ya. Yang bodoh sebodoh-bodohnya, ya. Kemudian di antara pelajaran berikutnya dari ayat ini, annal hikmata kullul hikmah innama hiyal imanu billah wa ittiba'u syari'atihi li'anna al-kafir al-mukhalif lisyari'ah safihun fayaktadi anna diddahu yakunu hakiman rasyidan. Bahwasanya di antara hikmah di atas segala hikmah adalah beriman kepada Allah. Ini adalah sebesar-besar hikmah. Kemudian mengikuti syariatnya. Karena orang-orang kafir yang menyelisihi syariat Allah disebut sebagai orang yang safih. Berarti tidak memiliki hikmah, tidak memiliki kebijaksanaan. Maka lawan dari orang-orang kafir tersebut, atau konsekuensi dari lawannya, yaitu maksudnya adalah orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman adalah orang yang hakim dan rasyid, orang yang bijaksana dan rasyid, yang mengetahui apa yang menjadi maslahat, kebaikan, kemudian mengetahui apa yang menjadi mudarat atau bahaya, ya. Jadi di antara sebesar-besar hikmah adalah beriman kepada Allah. Maka apabila seseorang yang melakukan suatu ibadah, kemudian dia menemukan hikmah di dalam ibadah tersebut, puasa bikin sehat misalkan, gerakan sholat bikin sehat, dan seterusnya. Ini tentu sebagian hikmah, tapi bukan itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi, engkau mampu melakukan ibadah tersebut. Engkau beriman kepada Allah, kemudian taat dengan segala perintahnya, inilah sebesar-besar hikmah. Seandainya tidak satu pun kita tahu apa manfaat puasa, tidak satu pun kita mengetahui apa manfaat gerakan sholat, itu tidak memudaratkan. Ya, selama kita melakukan itu semua dalam rangka beriman kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka sebesar-besar hikmah sekali lagi adalah beriman kepada Allah dan mengikuti syariatnya. Kemudian, ya, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah tahqiqu ma wa'adallahu bihi minad difa' 'anil mu'minin. Kama qala ta'ala innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Di sini adalah suatu, ya, perkara yang nyata dari janji Allah, ya. Kenyataan yang Allah wujudkan berupa janji Allah akan menolong atau membela orang-orang yang beriman, ya. Di sini ada realisasi, ya. Ada realisasi dari apa yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang beriman. Allah akan membela atau menolong mereka. Ya, sebagaimana Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela orang-orang yang beriman, ya. Apabila orang yang beriman diserang atau dicela, direndahkan dengan ucapan, maka Allah akan membela dengan ucapan, ya. Ini orang-orang munafik mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha. Ini kan dengan ucapan berarti, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ini kan perendahan dalam bentuk ucapan. Maka Allah bela langsung dengan menurunkan ayat, ala innahum humus sufaha'u. Ketahuilah, mereka lah orang-orang yang bodoh. Karena celaannya dengan ucapan, menyakitinya dengan ucapan, maka pembelaannya dengan ucapan. Yang ini dibaca ayat Al-Quran sampai hari kiamat, ya. Maka di sini pembelaan berupa ucapan disingkap. Ternyata mereka lah orang-orang munafik yang bodoh, ya. Kalau gangguannya berupa perbuatan dari mereka, misalkan mereka menyakiti kaum muslimin berupa fisik, maka Allah akan bangkitkan, maka Allah akan balikan, ya, keadaannya. Mereka lah yang akan dibinasakan, misalkan di dalam peperangan. Ya, ini adalah realisasi dari janji Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Kemudian, ya, di antara
pelajaran, ini pelajaran terakhir dari ayat ini, ya, jangan terlalu ini. Kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Kemudian di antara pelajaran ayat ini, kata Syekh Utsaimin, wa min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini, ad-dalala ala jahlil munafikin, li'anna Allah azza wa jal nafa'al ilma anhum, liqaulihi ta'ala walakin la ya'lamun. Ya, hal ayat ini menunjukkan ya sebagai dalil tentang kebodohan orang-orang munafik. Karena Allah azza wa jal menafikan ilmu dari mereka. Mereka tidak disebut sebagai orang yang berilmu, ya. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidaklah mengetahui, ya. Tidak mengetahui maksudnya adalah mereka bukanlah orang-orang yang berilmu, ya. Maka secara hakikat mereka adalah orang yang paling bodoh dari kalangan manusia, ya. Mereka hanya ya mengandalkan pertama membuat makar, ya, membuat tipu daya, ya. Kemudian mereka berusaha menyesatkan orang dari jalan Allah, ya, dengan mencemarkan nama baiknya, memburukkan nama orang-orang yang berdakwah, ya. Mereka tidak mengetahui, ya, apa yang menjadi manfaat bagi mereka, ya. Mereka sehingga mereka senantiasa berusaha, ya, berusaha senantiasa menjauhkan diri mereka dari kebenaran, ya. Sehingga ketika ada sebagian dari mereka, ya, orang-orang munafik, ya, mereka mendengarkan Al-Quran, ya, kemudian orang-orang terpengaruh, maka mereka itu mewanti-wanti, ya, pada kawannya, ya, agar mereka bersepakat, ya, untuk orang-orang itu jangan sampai mendengarkan Al-Quran, ya. Karena apabila mereka mendengarkan Al-Quran, besar kemungkinan mereka mendapatkan hidayah. Mereka sendiri tidak mau mendapatkan hidayah, ya. Khawatir, ya, apabila mendengarkan Al-Quran malah mendapatkan hidayah. Padahal harusnya seorang yang hidup itu berusaha dari yang sesat, berusaha mendapatkan hidayah. Ini orang yang mendengarkan suatu ilmu yang ada hidayah malah ketakutan. Dan ini banyak menimpa sebagian kaum muslimin, ya. Ya, karena kaum muslimin kan masih ada keimanan. Tentunya bukan menyamakan 100%, bukan. Tapi ada beberapa sikap, ya. Misalkan ada seorang ini beriman, kita ngomong konteks orang-orang yang beriman. Misalkan diajak ngaji, misalkan, ayo kita ngaji ke sono, ya. Maka sebagian orang yang secara umum sebenarnya mereka masih beriman, takut kalau dosa, ya, melakukan dosa itu dapat ancaman siksa dan seterusnya, tahu, ya, kalau meninggalkan larangan dapat ancaman dosa, kalau melakukan perintah yang baik mendapatkan pahala. Mereka tahu secara fitrahnya. Tapi ketika diajak ngaji, mereka enggan. Bukan nggak tahu kalau ngaji itu bagus. Tahu ngaji itu bagus. Alasannya apa? Khawatir kalau ngaji yang ini nggak boleh. Kalau tahu, melanggar jadi dosa. Dan seterusnya. Ya. Jadi tidak bisa menikmati maksiatnya lagi kalau sudah ngaji. Karena tahu kalau ini dilanggar, ini nggak boleh. Ya. Kalau ini dilakukan, ini berdosa. Jadi bukan anti kepada ngajinya sebagian, ya. Tetapi khawatir kalau tahu, ya, malah jadi nggak bebas lagi, ya. Jadi mending nggak usah tahu. Ini kan pemikiran yang keliru, ya. Padahal tidak mau tahu itu juga nanti akan dihisab. Jadi nggak ada alasan nanti ketika ditanya nanti di hari kiamat, ya, dengan alasan belum sampai ilmu kepada saya, ya. Tidak ada alasan karena telah tersebar dakwah, ya. Kenapa nggak mau mengikutinya? Ini sebagian, atau sebagian memang, ya, sengaja, ya. Sebagian memang benci terhadap dakwah itu ada. Itulah, ya, orang-orang yang senantiasa membuat permusuhan, ya, dengan ucapan atau tindakannya, sehingga disebut sebagai orang-orang yang zindik, ya. Orang-orang yang zindik. Katanya Islam, tapi mulutnya atau perbuatannya senantiasa berusaha merendahkan kaum muslimin, kemudian merendahkan syariat Islam. Itu orang-orang zindik.
Ini adalah sikap yang atau sifat yang sangat berbahaya, ya. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa meneguhkan kita, memberikan kita keistiqomahan sehingga kita bisa senantiasa berjalan di atas hidayah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita senantiasa melakukan amal sesuai dengan yang disyariatkan, ya. Hidayah ilmu, kemudian setelah itu adalah hidayah untuk beramal, ya. Karena amal itu harus didahului dengan ilmu. Ada ilmu, kemudian amal. Terus hidayahnya berlanjut, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, tingkatan hidayah. Ada beberapa tingkatan hidayah. Tapi yang paling pertama harus ada ilmu dulu. Bagaimana ilmu itu bisa didapatkan? Ya dengan berusaha, ya, menggapainya, menuntut ilmu, belajar, hadir kajian ilmiah dan seterusnya, bertanya, ya. Karena di antara seorang yang mendapatkan banyak ilmu adalah banyak bertanya. Pertanyaan yang manfaat, bukan untuk mendebat. Sebagaimana pertanyaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Bertanya kepada orang-orang yang berilmu sehingga beliau sejak kecil ya telah mendapatkan ilmu atau memiliki ilmu yang luas sehingga sering ya dijadikan sebagai orang yang ikut majelisnya Umar bin Khattab, ya, karena keilmuannya. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan nanti. Ayat berikutnya masih membahas tentang orang-orang munafik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.